Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Maliki, NIM S1S1 18056, Angkatan 2018, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operator yang terdapat dalam bahasa pemrograman Python. Adapun dalam bahasa pemrograman Python terdapat 7 operator, yakni antara lain operator aritmetika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, operator identitas, dan juga operator keanggotaan. Nah, di sini sebagai contoh saja untuk operator aritmetika dijelaskan berdasarkan situs pythonindo.com menjelaskan bahwa operator aritmetika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetika atau matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, untuk tabelnya yaitu seperti ini. Dijelaskan di sini simbolnya untuk tambah, nama dan fungsinya itu yaitu penjumlahan atau menjumlahkan dua buah operan. Sebagai contoh, X ditambah Y. Berikut ini yaitu simbol untuk pengurangan. Contohnya X dikurang Y. Yang ini untuk simbol perkalian. Contohnya X kali Y. Berikut ini simbol untuk pembagian. Contohnya X dibagi Y. Dan untuk yang ini yaitu pemangkatan. Contohnya X dipangkatkan Y. Kemudian dua backslash ini berdasarkan fungsinya yaitu pembagian bulat, yaitu menghasilkan hasil bagi tanpa koma. Contohnya X dibagi Y. Nah, kemudian untuk tanda persen berfungsi sebagai modulus atau menghasilkan sisa pembagian dua bilangan. Contohnya X dibagi Y. Nah, untuk contoh kasus yaitu sebagai contoh saya menggunakan idle-python untuk menuliskan source code dari contoh implementasi operator. Sebagai contoh saja, misalkan nilai A sama dengan kemudian berikutnya yaitu operator perbandingan. Dijelaskan di sini bahwasanya operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingannya berupa true atau false, tergantung kondisi keadaannya. Sebagai contoh, untuk operatornya yaitu operator lebih besar dari, dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian untuk ini merupakan lambang dari operator lebih kecil dari, kemudian ini sama dengan, lalu ini tidak sama dengan. Kemudian untuk yang ini merupakan lambang dari kurang lebih sama dengan, atau mohon maaf, lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang ini lebih kecil atau sama dengan. Untuk bentuk implementasinya sendiri, langsung saja di sini dimisalkan sama dengan 7. Kemudian sama dengan 5. Lalu kita mengetikkan print X sama dengan Y. X sama dengan X sama dengan hasilnya besar sama dengan lebih besar. Begitu pula di sini lebih besar. Di sini diubah menjadi lebih kecil. Begitu pula bagian di sini. Kemudian untuk di bagian sini digunakan lebih besar sama dengan atau sama dengan. Begitu pula di sebelah sini diubah menjadi lebih besar sama dengan. Di sini diubah menjadi lebih kecil sama dengan. Kemudian di sini pula diubah menjadi lebih kecil sama dengan. Jika dijalankan,
tambahkan dikarenakan tadi codingannya error. Kemudian kita save, lalu menjalankannya. Maka hasilnya seperti ini. X sama dengan Y, hasilnya false, dikarenakan nilai 7 tidak sama dengan 5. X tidak sama dengan Y, maka hasilnya true, dikarenakan 7 tidak sama dengan 5. X lebih besar daripada Y, hasilnya true, dikarenakan nilai 7 lebih besar daripada 5. Kemudian X lebih kecil daripada Y, hasilnya false, dikarenakan nilai 7 tidak lebih kecil daripada 5. Kemudian X lebih besar sama dengan Y, hasilnya true, dikarenakan 7 lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian nilai X lebih kecil sama dengan Y, hasilnya false, dikarenakan nilai 7 tidak lebih kecil atau sama dengan 5. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. Sebagai contoh, A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di kiri. Seperti dalam tabel yang dijelaskan, tanda sama dengan menjelaskan menugaskan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Contohnya, C sama dengan A tambah B, menugaskan A ditambah B ke C. Kemudian, tambah sama dengan menambahkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Sebagai contoh, C ditambah sama dengan A, sama dengan C, sama dengan C ditambah A. Begitu pula, kurang sama dengan, yang bertujuan mengurangi operan yang berada di kanan dengan operan yang ada di sebelah kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di sebelah kiri. Kurang lebih contohnya seperti ini. Begitu pula bintang sama dengan atau kali sama dengan, bagi sama dengan, lalu bintang 2 kali sama dengan bertujuan untuk memangkatkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang berada di kiri. Begitu pula untuk 2 backslash sama dengan melakukan pembagian bulat operan di kanan terhadap operan yang di kiri dan hasilnya disimpan di operan yang kiri. Begitu pula untuk persen sama dengan melakukan operasi sisa bagi operan di kanan dengan operan di kiri dan hasilnya disimpan di operan yang kiri. Nah, baik. Untuk contoh kasus yang berdasarkan operator penugasan tadi, sebagai contoh, di sini kita tuliskan nilai A sama dengan 4. Lalu A tambah sama dengan 2. Maka print untuk mencetak hasilnya A tambah sama dengan 2. Nilai A sama dengan 4. A kuadrat sama dengan 2. Lalu print A pangkat sama dengan 2. Nah, jika dijalankan maka akan menghasilkan seperti berikut ini. Nah, baik. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Terdapat 3 operator logika, antara lain ada AND, yang merupakan hasilnya adalah true jika kedua operannya bernilai benar, OR, jika true hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operannya bernilai benar, dan NOT, jika hasilnya adalah true jika operannya bernilai salah atau bersifat kebalikan nilai. Langsung saja untuk contohnya. Baik, di sini kita mulai dengan print true
benar dan benar, maka true and true pula yang diisikan. Nah, ini kemudian kita copy untuk mempersingkat waktu. Kita copy sebanyak 4 kali. Lalu di sini diubah true and false. False. Di sini false and true. Di sini false and false. False. Nah, begitu pula di bagian untuk menampilkannya. Diubah menjadi false and true. False and false. False di sini menjadi false and true. Di sini menjadi true and false. Dan di atasnya tetap. Lalu kemudian matikan print untuk jarak enter satu langkah ke bawah. Nah, kemudian keseluruhan berikut ini di blok, copy, lalu paste, kemudian n diubah menjadi or, untuk secara keseluruhan. Nah, lalu kopikan berikut yang ini, kemudian paste, kemudian ketikkan print hasil koma not. Nah, kemudian setelah operator logika, kemudian masuk di operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang melakukan dua operasi bit terhadap operan. Operator ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misal, angka 2 dalam bit ditulis 10. Dalam notasi biner, angka 7 ditulis triple 1. Nah, penggunaannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian masuk ke contoh kasus. Misalkan nilai A sama dengan 5, nilai sama dengan 10, atau diganti menjadi 7. Kemudian kita mengetikkan print angka Nah, kemudian berisi angka. Nah, di sini desimal. Kemudian Nah, untuk mempermudah kita copy saja, kemudian memperbanyak. Di sini tanda sama dengan diubah menjadi tanda garis lurus seperti berikut. Kemudian kita kopikan lagi, kemudian ubah menjadi tanda seperti pangkat. Begitu pula di sebelah sini. Lalu kopikan lagi, ubah menjadi seperti ini. Begitu pula yang di sebelah sini. Nah, untuk contohnya langsung saja. Sini Z dengan 10
lalu Z sama dengan 10. Kemudian kita tuliskan A sama dengan X Z. Kemudian B sama dengan mohon maaf. Kemudian print A is B, maaf, X is Z. Sini dituliskan A. Kemudian B sama dengan X not, lalu kemudian print S not variable in A in taruh atau Z not in this nama print in this nama anggota. Setelah itu kita jalankan, maka akan bernilai seperti berikut ini. Berikutnya adalah operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data. Misalnya yaitu string, list, tuple, set, dan dictionary. Nah, untuk berikut ini merupakan tabel penjelasannya. Di sini terdapat operator in. Penjelasannya yakni akan bernilai true jika nilai atau variabel ditemukan di dalam data. Contohnya 5 in X. Akan bernilai not in ketika bernilai true jika nilai atau variabel tidak ada di dalam data. Contohnya 5 not in X. Nah, kemudian untuk operator bitwise bisa juga kita deklarasikan nilainya untuk mengisi sembarang nilai dengan cara sini kita menggunakan integer input, masukkan pertama. Begitu pula untuk variabel y agar nantinya kita dapat memasukkan sembarang nilai. Nah, kita coba untuk save, lalu jalankan. Nah, misalnya nilai pertamanya adalah 5, nilai keduanya adalah 7. Maka hasilnya akan seperti ini. Selain itu, variabel X dan Y dapat pula kita ubah menjadi variabel nilai pertama ataupun nilai kedua dengan cara nilai X kita ganti dengan %D, begitu pula di bawahnya sini %D, begitu pula di sini %D, di sini juga %D, lalu Y-nya juga kita ubah menjadi %D, begitu pula di bagian sini menjadi %D, dan di sini pula menjadi %D. Di sini pula kita tambahkan %D, dan di sebelah sini pula. Kemudian di sini kita hapus tanda komanya, lalu %X, Y. %X, Y. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman Python terdapat dua perulangan, yaitu menggunakan for dan juga menggunakan while. Yang pertama, perulangan dengan menggunakan for. Perulangan dengan menggunakan for memiliki sintaks dasar sebagai berikut. For var in sequence body of for. Var adalah variabel yang digunakan untuk penampung sementara nilai dari sequence.
Jadi sequence-nya itu yang seperti ini. Pada saat terjadi perulangan, sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, ataupun tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila looping atau perulangan sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Langsung saja sebagai contoh, I in for J in range. Nah, setelah mengetikkan sintaksnya, kemudian kita coba untuk menjalankannya. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, di sini mengapa nilainya hingga 6? Karena akan for I in range 1,7. Jadi, perulangannya itu akan terjadi dimulai dari angka 1 hingga angka 6. Karena posisinya merupakan lebih kecil daripada 7. Nilai for J in range 1 I tambah 1 digunakan ketika untuk mencetak nilai-nilai berikutnya. Kemudian print yang seperti ini digunakan untuk menampilkan hasil pengerjaan dari perulangan di atas ini. Kurang lebih seperti itu. Namun dalam for juga dapat digunakan untuk list. Seperti contoh, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba untuk menjalankannya, maka hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Lalu setelah for terdapat salah satu perulangan berikutnya, yaitu perulangan dengan menggunakan while. Untuk perulangan menggunakan while merupakan perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Adapun sintaks dari perulangan while adalah sebagai berikut, yang dapat dilihat seperti berikut ini. Di sini statement S bisa terdiri dari satu baris atau blok pernyataan. Expression merupakan ekspresi atau kondisi apa saja, dan untuk nilai selain 0 dianggap true atau dianggap benar. Iterasi akan terus berlanjut selama kondisi memenuhi syarat benar. Bila kondisinya salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke baris pernyataan di luar while. Kurang lebih untuk diagram alirnya itu seperti berikut ini. Langsung saja untuk contohnya. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel, yakni I sama dengan 1. Kemudian saat ini adalah
Nah, kemudian kita coba untuk menjalankannya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, perulangannya dimulai dari 1 dikarenakan nilai I dideklarasikan sebagai nilai 1. Kemudian perulangan while-nya, while I lebih kecil daripada sama dengan 0. Jadi bermaksud ketika nilai I telah sampai lebih kecil sama dengan 0 atau sama dengan 10, maka berakhir pula perulangan yang terjadi. I sama dengan I tambah 1 digunakan untuk mencetak angka berikutnya atau membantu dalam proses perulangan terjadi. Untuk I sama dengan 1 bisa juga diubah, dimasukkan sembarang nilai seperti berikut ini. Nah, kita coba menjalankannya. Jika misalnya kita memasukkan sebuah nilai yang berada di atas nilai 10, misalnya di sini 14, maka tidak akan terjadi perulangan dikarenakan syarat dalam perulangan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, maka menghasilkan kondisi seperti berikut ini, yakni tidak terjadi perulangan sama sekali. Ya, baik. Berikutnya adalah percabangan. Dijelaskan bahwasanya percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Untuk jumlah kondisinya bisa 1, 2, ataupun lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut juga ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Dan jika salah, maka blok pernyataan yang lainnya akan dieksekusi. Dalam Python, ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan. Namun, kali ini saya akan membahas hanya 2, yaitu if dan if else. Ya, langsung saja, untuk if, pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Sedangkan if else, bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Dan jika salah, maka blok pernyataan else yang akan dieksekusi. Langsung saja sebagai contoh, untuk penggunaan if sendiri itu yakni, sebagai contoh, kita mendeklarasikan sebuah variabel kondisinya. Sebagai contoh, if lebih besar daripada B, maka cetak hasilnya %D. %D digunakan else. Di sini kita copy saja. Nah, di sini diubah menjadi lebih kecil. Sekarang kita tes jalankan. Misalkan di sini 8, di sini 5. Maka 8 lebih besar daripada 5 karena pernyataan yang di atas, yang pernyataan pertama, pernyataan if bernilai benar. Maka yang dikerjakan adalah pernyataan if. Bagaimana jika agar pernyataan else dapat dijalankan atau dapat dipenuhi? Jadi kita menginputkan nilai di sini 3, di sini 9. Nah, maka nilai else atau pernyataan else terpenuhi dikarenakan nilai pertama adalah 3 dan nilai kedua adalah 9. Maka tidak memenuhi pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan jika A lebih besar daripada B. Hal tersebut tidak memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan
yang else. Ya, baik. Berikutnya adalah fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang kecil. Dengan demikian, besarnya program maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan di-manage atau di manajemen. Nah, untuk mendefinisikan fungsi sebagai berikut ini, sintaks yang digunakan secara umum. Nah, kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, tanda kurung dan titik 2 menandai header kepala fungsi. Kemudian parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas sebelah baris def. Kemudian, untuk nomor 4, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Dan jangan lupa untuk mengindentasi menandai blok fungsi. Return bersifat opsional, gunanya untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Ya, selanjutnya sebagai contoh sama input output. Kemudian variabel parameternya. Ya, kita gunakan x, y. Kemudian kita sebagai contoh menggunakan luas segitiga. Print luas. Kita beri nama fungsi if else. Kita beri nama a, b. Atau bisa juga kita ubah menjadi di sini m, di sini n. Nah, kemudian if %d besar %d. Nah, dengan lalu bagian sini bisa digunakan else. Lalu di sini dapat kita ubah menjadi lebih kecil. Tandanya pula diganti. Nah, kemudian untuk proses pemanggilannya dapat dilakukan dengan cara pilih sama dengan 1. Kemudian while pilih tidak sama dengan 5 ataupun 4, maka print nomor 1 output. Ini dapat kita perbanyak dengan cara copy paste, cukup 3 if pilihan Anda. Nah, kemudian masuk ke kondisional. If pilih sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan variabel a, masukkan pertama. If ini dapat dilangkai 1 baris. If nah, lalu kita coba jalankan.
coba untuk menjalankannya. Misalnya kita pilih 1, variabel pertama adalah 7, variabel keduanya adalah 6, maka rumus segitiganya adalah 21. Dikarenakan sesuai rumus, yakni X kali Y per 2. 7 kali 6, 42 dibagi 2, maka hasilnya adalah 21. Kita mencoba ke nomor 2. Variabel pertamanya 8, variabel keduanya 5, maka 8 lebih besar daripada 5. Di sini muncul 8 sama dengan 5 karena dianggap benar. Mohon maaf, terdapat kesalahan logika. Jadi di sini menggunakan else if seharusnya. Ya, kita coba nomor 2. Variabel pertamanya adalah 8, variabel kedua adalah 5. Maka 8 lebih besar daripada 5. Misalnya lalu kita pilih yang untuk ketiga, akan kembali karena masih memenuhi perulangan. Namun jika kita memilih angka 4, maka berakhir prosesnya karena tidak memenuhi dari perulangan yang terjadi. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa untuk def atau fungsi sendiri juga dapat digunakan untuk pada array. Sebagai contoh, kita mendefinisikan sebuah fungsi, yakni def for in nilai print row. Nah, kemudian kita mendefinisikan lagi len nilai. Nah, kemudian kita kembali len nilai. Kemudian sebuah fungsi baru lagi untuk parameternya sendiri, yakni kita beri mat A, mat B. Nah, temp row sama dengan, nah ini dapat kita perbanyak. Di sini kita ubah menjadi temp sum. Di sini menjadi temp mat. Lalu masuk ke perulangannya, i in range, lebar nilai mat H lalu J range 0, perulangan berikutnya yakni for in range lebar nilai mat A maka di sini kita dapat melanjutkan temp sum mat A I, di sini K mat B, ini J K. Lalu temp row dot append temp sum kita isi nilainya dengan nilai 0. Maka selanjutnya yakni temp mat dot append temp
row. Lalu row-nya kita isi dengan sebuah list kosong. Nah, lalu kita menggunakan nilai ya. Selanjutnya ini hasil pertambahan dua nilainya sama dengan nilai B. Nah, di bawahnya kemudian cetak nilai hasil. Kemudian kita save lalu coba untuk menjalankannya. Terdapat kesalahan. Kita coba save lalu jalankan ulang. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Ya, selanjutnya adalah objek. Fungsi objek adalah dasar dari semua hal di Python. Fungsi objek mengembalikan objek tanpa embel-embel atau fitur apapun. Adapun sintaksnya adalah sebagai berikut ini. Kurang lebih seperti berikut ini. Lalu parameter. Fungsi objek tidak menerima parameter apapun. Langsung saja untuk bentuk implementasinya. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah kelas baru, sebuah fungsi baru. Kita buat sebuah fungsi baru dengan nama self.name sama dengan name dan self.umur sama dengan umur. Kemudian kita membuat fungsi untuk cetak tampilnya. Def cetak tampil self. Nah, di sini print sebelumnya untuk kelasnya bisa menggunakan huruf kapital. Begitu pula di sini diubah menjadi kapital. Lalu kita isikan variabelnya, misalnya. Lalu untuk NIM S1 S1 18 kemudian untuk umur 19. Ya, selanjutnya yakni list. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau sequence. List adalah salah satu di antaranya. Nah, kemudian untuk membuat list. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data ataupun campuran dari tipe data. Sebagai contoh, kita membuat sebuah list. Kita beri nama dengan list saya. Untuk tipe data integer, yakni berupa angka 1, 3, 5. Dan intinya semua nilai yang bersifatnya bulat. Kemudian untuk nilai float atau desimal bisa kita tambahkan jadi 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 5,5. Nah, berikut ini untuk contoh tipe data float. Kemudian untuk tipe data string, yakni seperti sini kita beri nama teknik,
kemudian di sini informatika sebagai contoh, lalu fakultas, nah kurang lebih seperti berikut ini, merupakan contoh dari tipe data yang bersifat string. Lalu bagaimana untuk cara memanggil sebuah list? Bisa saja kita buat sebuah list, yakni pertama kita list 1, kemudian isinya yakni matematika, kemudian bisa kita isi di sini aljabar. Di sini bisa kita isi 2020 secara keseluruhan 3, 4, 6. Lalu untuk memanggilnya dapat dilakukan dengan cara print list 1. Untuk yang list 1 bagian 0, koma, list 1, lalu di sini kita isikan dengan angka 0, lalu balas kurung. Kemudian di bawahnya print list 2, lalu 1.5. Nah, sini kita list 2 1.5. Nah, kemudian tutup kurung. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Kemudian untuk di dalam list sendiri dapat kita mengupdate nilainya dengan cara misalkan di sini kita hapus saja, kemudian yang ini kita hapus, lalu ini kita jadikan list ini. Nah, di sini kita bisa ubah nilai 2 sama dengan misalnya indeks 2 yang adalah delete list, misalnya yang kita inginkan mendelete-nya itu list nomor 1. Nah, maka bisa kita setelah indeks 1 indeks yakni koma list. Kemudian kita coba untuk jalankan, maka hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat indeks nomor 1 adalah aljabar linear. Setelah dihapus, maka indeks 1 yakni 2020 karena aljabar linear telah hilang. Kurang lebih seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam list pula kita dapat mengupdate dari isi list yang berada pada gambar berikut ini. Nah, untuk cara mengupdate list dapat dilakukan dengan cara list. Misalnya kita ingin mengganti list nomor 2 atau yang 2020 dengan misalnya kita ingin ubah menjadi fisika. Nah, kemudian di sini kita tuliskan print list. Kita coba menjalankannya. Maka awalnya list nomor 2 adalah 2020, namun setelah diupdate maka list yang berada
pada nomor 2 yakni fisika. Kemudian, selain mengupdate satu data, kita juga dapat melakukan mengupdate banyak data. Misalnya, di sini sisa kita tambahkan saja misalnya 4. Kemudian, kita bisa, misalnya kita mau ubah jadi 2019, 2020. Nah, kita coba untuk jalankan, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Pertama, yaitu Matematika Aljabar 2020-2021, kemudian diupdate menjadi Matematika Aljabar Linear 2019 dan 2020. Kurang lebih seperti berikut ini. Nah, kemudian di sini ada tuple. Tuple mirip dengan list. Bedanya, tuple bersifat immutable, sehingga anggotanya tidak bisa diubah. Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal, tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, karena tuple adalah immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibandingkan list. Yang kedua, tuple bisa berisi anggota yang immutable, yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu. Yang ketiga, kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan write protected. Kemudian, untuk membuat tuple dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Menggunakan tanda kurung sebenarnya hanya opsional, tapi kita sebaiknya tetap menggunakannya untuk kemudahan pembacaan kode. Tuple dapat berisi tipe data yang sama ataupun campuran. Nah, mengakses anggota tuple. Seperti halnya list, kita bisa mengakses anggota tuple lewat indeksnya menggunakan format nama tuple dalam kurung indeks. Indeks dimulai dari 0 untuk anggota pertama. Selain itu, indeks negatif juga bisa dipakai mulai dari -1 untuk anggota terakhir tuple. Nah, kemudian kita bisa mengakses satu range anggota tuple dengan menggunakan operator titik 2. Mengubah anggota tuple. Setelah tuple dibuat, maka anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Akan tetapi, bila anggota tuplenya adalah tuple bersarang dengan anggota seperti list, maka item pada list tersebut dapat diubah. Setelah itu, untuk menguji keanggotaan tuple, kita bisa menguji apakah sebuah objek adalah anggota dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in atau not in untuk kebalikannya. Kemudian, iterasi pada tuple bisa menggunakan dengan for, lalu untuk metode dan fungsi bawaan tuple. Tuple hanya memiliki dua buah metode, yaitu count dan index. Metode countX berfungsi mengembalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Metode indexX berfungsi mengembalikan indeks dari item pertama yang sama dengan X. Lalu, walaupun hanya memiliki dua metode, banyak fungsi bawaan Python yang berfungsi untuk melakukan operasi pada tuple. Antara lain, fungsi all mengembalikan true jika semua anggota tuple adalah benar atau tidak ada yang kosong. Any mengembalikan true jika salah satu atau semua bernilai benar. Jika tuple kosong, maka akan mengembalikan false. Enumerate mengembalikan objek enumerasi. Objek enumerasi adalah objek yang terdiri dari pasangan indeks dan nilai. Len mengembalikan panjang atau jumlah anggota tuple. Max mengembalikan nilai terbesar dari suatu tuple. Min mengembalikan anggota terkecil dari tuple. Sorted mengambil anggota tuple dan mengembalikan list baru yang sudah diurutkan. Sum mengembalikan jumlah dari semua anggota tuple. Dan tuple sendiri mengubah sequence, baik itu list, string, set, dictionary menjadi sebuah tuple. Nah, untuk contohnya, misalnya kita membuat sebuah
variabel tuple baru dengan nama tuple saya. Kemudian dapat kita membuat kurung kerawang seperti ini. Lalu misalnya kita akan menulis sebuah kata, yakni teknik informatika. Nah, kemudian untuk memanggilnya, sebagai contoh, underscore saya, lalu kita isikan dengan angka 0. Nah, kemudian kita coba jalankan. Maka yang terpanggil adalah T, karena T merupakan indeks pertama yang berada pada tuple. Nah, untuk tuple sendiri dapat berbagai bentuk. Berikut ini adalah merupakan bentuk tipe string. Jika berbentuk tipe integer, maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk float bisa kita tambahkan menjadi 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 5,5. Nah, untuk bentuk float kurang lebih seperti berikut ini. Kemudian kita kembali ke yang sebelumnya. Lalu jika seandainya kita ingin memanggil sebuah indeks yang berada barisan paling belakang, maka dapat dilakukan dengan cara kemudian kita coba untuk menjalankannya. Maka yang terpanggil adalah I, yakni I yang berada dari ketiga dari belakang, atau posisinya berada ketiga dari belakang. Nah, kemudian untuk memanggil satu set dari sebuah tuple dapat dilakukan dengan cara min3 dapat kita ganti menjadi 0,6. Kemudian kita coba untuk menjalankannya, maka yang terpanggil adalah kalimat teknik. Kurang lebih seperti berikut ini. Lalu, untuk menghitung jumlah keseluruhan kata, dapat dilakukan dengan cara kita menghapus terlebih dahulu berikut ini, lalu kita tambahkan jumlah seluruh kata, yakni, lalu di sini kita beri %d atau nilai desimal, kemudian di sini %length tuple saya. Nah, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Maka jumlah seluruh kata yakni ada sebanyak 17 kata. Kurang lebih seperti berikut ini. Lalu terdapat set. Set adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut atau unordered. Set memiliki anggota yang unik atau tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau kita meletakkan dua anggota yang sama di dalam set, maka otomatis set akan menghilangkan salah satunya.
Set bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika, seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Untuk membuat set, set dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kerawal, dipisahkan menggunakan tanda koma. Kita juga bisa membuat set dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Set berisi data campuran, baik integer, float, string, dan lain sebagainya. Akan tetapi, set tidak bisa berisi list, set, dan dictionary. Untuk membuat set kosong, kita tidak bisa menggunakan kurung kerawal begitu saja, karena itu akan dianggap sebagai dictionary. Kita harus menggunakan fungsi set tanpa argumen untuk membuat set kosong. Lalu, untuk mengubah anggota set, set bersifat mutable, karena set adalah tipe data, tidak berurut atau unordered. Maka kita tidak bisa menggunakan indeks. Set tidak mendukung indeks ataupun slicing. Untuk menambah anggota set ke dalam suatu set, kita bisa menggunakan fungsi add, dan untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus, kita bisa menggunakan fungsi update. List, tuple, maupun string bisa digunakan sebagai masukan dari fungsi update. Untuk menghapus anggota, bisa menggunakan fungsi discard dan remove. Perbedaannya, fungsi discard tidak akan memunculkan error bila anggota yang ingin dihapus ternyata tidak ada di dalam set, sedangkan remove akan sebaliknya. Kemudian, operasi set pada Python antara lain operasi gabungan, operasi irisan, operasi selisih, operasi komplement, dan masih banyak lainnya. Kemudian, untuk metode fungsi dari set antara lain sebagai berikut ini, antara lain add, clear, copy, difference, difference update, discard, intersection, intersection update, is this join, is subset, is superset, pop, remove, symmetric difference update, union, dan update. Untuk sebagai contohnya, kita membuat sebuah variabel set diberi nama dengan set data, lalu berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, untuk memanggilnya dapat dilakukan dengan cara print set data. Kita save, lalu coba jalankan. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, untuk menambah sebuah data baru, dapat dilakukan dengan cara set data.add. Kemudian, kita coba menuliskan angka 6, lalu panggil kembali dengan cara print set data. Nah, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Untuk menambahkan beberapa data sekaligus dapat dilakukan dengan cara set data.update 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu panggil kembali menggunakan print set data. Lalu kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Kemudian untuk memindahkannya atau menghapusnya dapat dilakukan dengan cara set data.remove. Misalnya angka yang ingin kita hapuskan adalah 7. Maka dapat dipanggil kembali dengan cara print set data. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Remove bertujuan untuk menghapus set yang berada di dalam kumpulan set. Kurang lebih seperti berikut ini. Ya, selanjutnya adalah dictionary. Dictionary adalah tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan kunci nilai atau key value. Dictionary bersifat tidak berurut atau unordered, sehingga anggotanya tidak memiliki indeks. Untuk membuat dictionary dapat dibuat dengan menempatkan anggotanya di dalam tanda kurung kerawal, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota dictionary terdiri dari pasangan kunci nilai. Kunci harus bersifat unik, tidak boleh ada dua kunci yang sama dalam dictionary. Nah, kemudian untuk mengakses anggota dictionary, tidak menggunakan indeks. Anggota dictionary diakses dengan menggunakan kuncinya. Selain itu, bisa juga diakses dengan menggunakan fungsi get.
Dengan menggunakan fungsi get, bila kunci tidak ada di dalam dictionary, maka akan dikembalikan none. Bila tidak menggunakan fungsi get, maka akan terjadi error key. Error bila kunci yang hendak diakses tidak ada di dalam dictionary. Kemudian untuk mengubah anggota dictionary bersifat mutable. Kita bisa menambahkan atau mengubah nilai dari anggotanya menggunakan operator penugasan. Bila kunci sudah ada, maka nilainya akan diupdate. Bila kunci belum ada, maka akan ditambahkan sebagai kunci baru. Lalu untuk menghapus anggota dictionary, kita bisa menghapus anggota dictionary dengan menggunakan fungsi pop. Fungsi ini menghapus anggota dengan mengembalikan kunci dari anggota tersebut. Fungsi lainnya yakni pop item digunakan untuk menghapus anggota acak dari dictionary. Untuk menghapus semua anggota dictionary bisa menggunakan fungsi clear. Nah, kemudian metode fungsi dictionary antara lain clear, copy, from case, seg v, get key, d, items, key, pop key, d, pop item, set default key, d, update other, dan values. Untuk sebagai implementasinya antara lain sebagai berikut ini. Di sini kita membuat sebuah dict data. Kemudian isinya bisa mata kuliah, kemudian kita isi di sini fisika, lalu kita koma, bisa kita copy, lalu di sini kita ubah jadi jadwal. Misalnya jadwalnya adalah Kamis. Nah, kemudian untuk memanggil dictionary dapat dilakukan dengan cara print dictionary data mata kuliah. Lalu kita coba jalankan. Invalid syntax. Nah, kita coba jalankan kembali. Invalid syntax. Masih terdapat kesalahan. Kurungnya kita ganti dengan kurung kerawal. Nah, lalu kita print untuk memanggil. Maka hasilnya akan seperti ini, yakni fisika. Kemudian untuk menambahkan data bisa dilakukan dengan cara dict data jam. Mungkin bisa kita coba untuk menambahkan datanya, yakni misalnya jam sama dengan 13.00 WITA.
kurang lebih seperti berikut ini. Kemudian kita lakukan print di data. Nah, kita coba menjalankannya. Tidak bisa. Oh, salah. Kemudian kita coba menjalankan kembali. Nah, maka akan seperti berikut ini. Terdapat tambahan yakni jam 13.00 WITA. Lalu, untuk menambahkan sebuah alamat baru atau dapat juga dilakukan dengan cara seperti yang di atas. Untuk menambahkan data baru, misalnya kita tambah di sini yakni dosen. Misalnya Bapak Sudirman. Nah, lalu print di data. Nah, maka hasilnya adalah kurang lebih seperti berikut ini. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.